Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul perilaku dan hubungan produsen dan konsumen dalam Islam, yang mana anggota-anggotanya ada saya sendiri, Siti Fatimah Zahra, Isnawati, dan Tegar Rusito. Jadi dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa pembahasan, yaitu pertama pengertian produsen dan konsumen, yang kedua hubungan produsen dan konsumen, yang ketiga kewajiban produsen kepada konsumen, D. Perlindungan konsumen dan kedudukan MUI dalam mengeluarkan fatwa halal. Nah, langsung saja, pengertian dari produsen dan konsumen. Jadi, produsen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan produk berupa barang dan jasa, dalam sebuah istilah populer dalam dunia ekonomi dan bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah konsumen. Nah, konsumen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai produk berupa barang dan jasa. Jadi produsen itu adalah pihak yang menyediakan barang ataupun jasa. Nah, jadi konsumen itu adalah dalam istilahnya penikmat atau pemakai atau yang menghabiskan produk yang dihasilkan oleh produsen. Jadi seperti itu sederhananya. Lalu hubungan produsen dan konsumen. Nah, pastinya itu kalau hubungan secara umumnya, hubungan produsen dan konsumen ini pastinya saling berkaitan karena satu sama lain saling membutuhkan. Nah, jadi hubungan produsen dan konsumen di sini ada 4 hubungan. Yang pertama itu hubungan secara langsung. Nah, hubungan secara langsung ini dilaksanakan dalam rangka jual beli. Nah, sesuai dengan jual beli pasal 1457 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi contohnya seperti di pasar, lalu di supermarket, itu hubungannya antara produsen dan konsumen itu langsung. Maksudnya ya pabrik lah. Misalnya contoh sederhananya penjual gorengan dengan pembelinya. Nah, itu hubungan secara langsung. Nah, lalu yang kedua hubungan tidak langsung. Nah, pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Nah, seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu mata rantai distribusi dari pelaku usaha, lalu disalurkan kepada agen, lalu ke pengecer, baru sampai konsumen. Nah, dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual atau perjanjian antara produsen dan konsumen. Itu contohnya seperti misalnya saya memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar dan kami mengeluarkan suatu produk, misalnya bedak. Nah, karena produk kami ini banyak yang meminati, jadi banyak pihak-pihak yang ingin membeli produk kami itu lalu menjualnya kembali. Nah, lalu seperti yang dikatakan, yaitu seperti rantai distribusi dari pelaku usahanya yaitu kami,
lalu disalurkan kepada agen. Nah, yang ingin menjual kembali itu bisa disebut dengan agen. Lalu agen akan menjualnya kepada pengecer. Nah, lalu baru sampailah kepada konsumen. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, hak pekerja. Hak-hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas, dan akhirnya kinerja setiap pekerja. Suka atau tidak suka, hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu hak-hak pekerja. Lalu, konsumen adalah raja. Nah, dengan adanya persepsi konsumen adalah raja, bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar, karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keluhan tentang kekecewaan baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan atau produsen. Nah, jadi mengapa konsumen itu adalah raja? Jadi kita sebagai penjual, sebagai produsen harus melayani konsumen kita dengan lebih baik. Dengan seperti itu kita produknya tidak akan terjadi pengomplainan. Maksudnya adalah dengan produknya maksudnya ketika para konsumen ingin membeli atau memakai jasa dari pihak produsen, itu dengan cara melayani dengan bagus, dengan memuaskan para konsumen, maka efek dari perlakuan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu agar produk kita itu terjual. Mengapa terjual? Dengan perlakuan kita seperti itu akan merasa konsumen itu nyaman menggunakan jasa kita ataupun membeli produk kita, begitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Lalu yang ketiga atau selanjutnya yaitu kewajiban produsen kepada konsumen. Jadi kewajiban produsen ini yang pertama memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Yang kedua, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, itu tadi saya bilang jika kita melayani dengan baik, maka konsumen itu akan merasa nyaman dengan memakai misalnya jasa dari kita atau membeli produk-produk kita, seperti itu. Tidak mendiskriminasi kayak tidak membeda-bedakan. Misalnya yang membeli itu orang kaya, maka kita sikapnya lebih santun, lebih memuaskan orang kaya daripada orang yang lebih miskin. Nah, itu tidak dibenarkan jika pelayanan seperti itu. Nah, yang ketiga, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan atau jasa yang berlaku. Lalu, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Nah, lalu selanjutnya yaitu perlindungan konsumen dan kedudukan MUI dalam mengeluarkan fatwa halal. Nah, pastinya dalam konsumen ini
ada dasar-dasarnya. Nah, langsung saja. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, penetapan fatwa tentang fatwa halalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta melaporkannya kepada Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LPPOM MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut. Nah, itu adalah kedudukan MUI dalam mengeluarkan fatwa halal. Nah, dengan begini, di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, sebagai contohnya kan, di Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Untuk itu pastinya dalam sebuah negara itu dengan ada kehidupan itu pastinya mereka membutuhkan makanan, minuman, pakaian atau produk-produk untuk seperti kosmetik dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya MUI ini berperan penting dalam mengeluarkan fatwa halal. Kenapa? Yaitu tadi karena di Indonesia sendiri mayoritas negaranya yaitu Muslim. Nah, jadi bagaimana kalau tidak ada MUI dalam urusan mencap bahwa misalnya makanan ini halal atau tidak? Nah, maka para masyarakat rakyat Muslim khususnya di Indonesia akan merasa ragu apakah makanan ini halal bagi saya untuk memakannya, begitu. Intinya contohnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi MUI itu berperan penting dalam mengeluarkan fatwa halal khususnya bagi orang mayoritas Muslim. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.